Bab 251. Cak ketakutan. Kebetulan sekali VT baru saja tiba di rumah. Yang terpenting, dia ada di kamar. Jika dia sendirian, itu akan baik-baik saja, tetapi Susan juga ada di sini. Dia adalah sahabat VT, dan dia adalah suami VT. Jika mereka terjebak bersama dalam satu ruangan, apa yang akan terjadi? Jika VT telah melihat ini, mustahil baginya untuk membersihkan namanya. Susan bahkan lebih khawatir. Dia tahu alasan dia bisa tinggal di sini adalah karena VT, yang sangat dia syukuri. Tapi yang mengejutkannya, Cak telah menyentuhnya di kamar mandi pada malam pertama dia tinggal di sini. Pada saat itu, dia benar-benar terdiam, tetapi dia hanya bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Siapa yang mengira bahwa beberapa hari kemudian, dia melihat Cak berhubungan seks dengan gadis lain di kamar mandi? Dia benar-benar dalam dilema, tetapi dia tetap diam tentang semua ini untuk melindungi perasaan VT. Tapi sekarang, apa yang terjadi sebelumnya sangat tidak terduga sehingga bahkan Susan sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Jika VT melihat ini, Susan akan terlalu malu untuk menghadapi VT lagi. Tapi sebenarnya, tidak ada yang terjadi antara dia dan Cak. Itu semua hanya kecelakaan. Susan, apa kau di rumah? Aku kembali. Suara VT datang dari luar. Susan buru-buru mengenakan piyamanya dan berlari ke arah Cak dengan kaki telanjang. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Kemarilah. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Jika VT melihatmu, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Cak bahkan lebih khawatir dan gugup. Dia bahkan bisa membayangkan kekecewaan di wajah VT. Susan menarik Cak ke belakangnya. Cak ingin bersembunyi di balik celah pintu karena lemari berada di sebelah pintu yang bisa menghalangi pandangannya. Sayangnya, VT berjalan ke pintu dan berkata, "Susan, aku masuk." Pintu terbuka, dan secara kebetulan, itu menyembunyikan sosok Cak. Susan tetap tenang, dan VT masuk sambil tersenyum. "Susan, apakah kamu tidur? Baru saja aku melewati toko pakaian dan aku membeli 2 pasang celana. Aku punya satu untukmu, coba pakai." VT memegang tas di tangannya, mengeluarkan celana jeans, dan menyerahkannya kepada Susan sambil tersenyum. "Ayolah, coba dulu." "Hah? Kurasa tidak perlu." Susan melirik ke belakang pintu. Jika dia mencobanya, bukankah itu berarti Cak akan melihat semuanya? "Cobalah, saya ingin melihat apakah itu cocok untuk Anda. Saya sudah berdiskusi dengan penjual bahwa jika tidak cocok dengan Anda, saya akan kembali dan mengubahnya," kata VT. "Aku akan mencobanya besok." Susan menjawab. "Cobalah sekarang, bukankah kamu memakai piyama? Kamu bisa melepasnya dan mencobanya. Tidak akan lama." VT terkekeh dan berkata, "Apakah kamu malu? Apa yang harus malu di antara kita berdua? Lagi pula, suamiku belum kembali, jangan khawatir. Aku akan menutup pintunya, sehingga dia menang. Tidak melihatmu bahkan jika dia kembali." Ketika Susan mendengar bahwa VT akan menutup pintu, dia panik. Bukankah menutup pintu akan mengungkap Cak yang bersembunyi di baliknya? VT, tidak perlu menutup pintunya. Aku akan menggantinya sekarang. Susan melirik ke pintu dengan ekspresi rumit dan mengambil jeans di tangan VT. Dia melepas piyama bawahnya yang baru saja dia ganti dan langsung mengenakan jeans. Skinny jeansnya pas, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Itu sangat menggoda. Sosok Susan sangat cocok untuk celana jeans ketat. Kakinya panjang dan ramping. Kelihatan bagus. VT melihat sekeliling Susan dan tersenyum. "Ini, coba t-shirt ini juga." Dia mengeluarkan t-shirt dari tasnya. Susan mengambilnya dan melirik ke arah pintu dengan ekspresi yang lebih rumit. Dia melepas piyama atasannya dan menggantinya dengan itu. Harus dikatakan bahwa selera VT sangat bagus. Jeans ketat menguraikan lekuk tubuhnya, dan t-shirt putih menguraikan garis pinggang. Set pakaian ini sangat menawan. "Kau terlihat sangat cantik." VT merasa puas. "Bagaimana perasaanmu, Susan?" "Ya, itu bagus," kata Susan. "Baiklah, lepaskan kalau begitu. Aku akan mencucinya." Susan melakukan apa yang diperintahkan, diam-diam. Dia melepas pakaiannya dan menggantinya dengan piyama. VT mengambil alih pakaian, memotong label, keluar dari kamar, dan menuju ke kamar mandi untuk memasukkan pakaian ke mesin cuci. "Apakah kamu sudah cukup melihat?" Susan berjalan ke celah pintu dan melihat wajah merah Cak. Cak terdiam. Dia merasa bahwa darah akan menyembur keluar dari hidungnya. Adegan tadi benar-benar. Dia tidak menyangka Susan memiliki tubuh yang bagus. "Keluar," kata Susan. Cak melakukan apa yang dia katakan. Dia mengikuti Susan dengan tenang. Cak melihat pintu kamar mandi tertutup, dan lampu di dalamnya menyala. VT ada di dalam. Cak membuka pintu dan hendak memanggil dan melaporkan kepulangannya, tetapi Susan marah. "Lihat dirimu, keluar sekarang." Cak menunduk dan tersipu. Pemandangannya terlalu menakjubkan sekarang, tidak ada orang yang bisa menolak untuk memikirkannya. Cak membuka pintu dan keluar dari rumah.
Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan berjalan di koridor. Setelah berjalan bolak-balik selama beberapa putaran, dan sensasinya hilang, barulah Chuck membuka pintu dan masuk kembali. Dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di aula. Pintu kamar ditutup. Susan telah masuk. Tentu saja, dia melakukannya. Lagi pula, Chuck baru saja melihat tubuhnya seolah-olah itu semacam pertunjukan penari telanjang. Chuck merasa malu, apalagi Susan. Pada saat ini, pintu kamar mandi terbuka. Yvette keluar dan melihat Chuck. Dia terkejut dan berkata, "Hubby, kamu di rumah. Coba saya lihat, bagaimana kecelakaan mobilmu kemarin? Apakah kamu terluka?" Di dalam kamar, Susan bingung saat mendengar suara Yvette. Apa yang terjadi? Chuck tidak kembali tadi malam karena dia mengalami kecelakaan mobil? Lalu mengapa dia tidak membantah ketika aku berasumsi apa yang dia lakukan barusan? Yvette berlari dan mengitari Chuck. Ketika dia menemukan bahwa Chuck tidak terluka, dia merasa lega dan memeluk Chuck. "Hubby, kamu membuatku takut hari ini." Chuck tergerak dan dia menutup pintu di belakang mereka. Yvette berkata, "Hubby, apakah kamu lapar? Biarkan aku memasak makan malam untukmu." Chuck menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak lapar. Yvette menarik Chuck ke sofa dan berkata, "Hubby, aku akan menjagamu dengan baik. Aku akan mengambilkanmu air untuk mencuci kakimu, aku." Chuck merasa bersalah, Yvette terlalu baik. Chuck memegang tangannya dan menolak untuk melepaskannya. "Tidak, aku lelah. Ayo tidur." "Oke, Hubby, aku juga mengantuk." Yvette bersandar di dada Chuck dengan kepuasan dan menutup matanya. Dia tidak banyak tidur tadi malam, jadi dia bisa tidur nyenyak sekarang. Dia membuka matanya dan bertanya, "Hubby, apakah kamu benar-benar baik-baik saja setelah kecelakaan mobil?" Untuk meyakinkan Yvette, Chuck hanya mengarang sesuatu secara acak. Dia mengatakan bahwa pinggangnya memang sedikit sakit. Yvette terkejut mendengarnya. "Apakah kamu baik-baik saja, Hubby?" "Saya baik-baik saja," kata Chuck. Di dalam kamar, Susan mengerucutkan bibirnya. Tentu saja, dia baik-baik saja, barusan dia bahkan. Susan menggelengkan kepalanya. "Hubby, istirahatlah dengan baik selama beberapa hari ke depan." Yvette telah memutuskan untuk tidak pergi ke perusahaan dan restoran selama beberapa hari ke depan untuk merawat Chuck dengan baik. Tentu saja, Chuck berkata dia tidak membutuhkan itu, dia merasa baik-baik saja. Tapi Yvette khawatir. "Jika demikian, kamu harus menahan diri selama beberapa hari, Hubby. Jangan memikirkan hal-hal itu karena pinggangmu sudah terluka." Yvette sangat khawatir, tetapi wajahnya memerah. Chuck bergumam, "Mengapa saya harus mengatakan bahwa pinggang saya terluka? Lihat apa yang terjadi sekarang." Keesokan paginya, Yvette membuat sarapan dan memaksa Chuck untuk beristirahat dengan baik dan tidak pergi keluar. Dia bahkan memijat punggung bawah Chuck di sofa, khawatir jika lukanya terlalu menyakitkan untuknya. Di bawah perawatan menyeluruh seperti itu, Chuck benar-benar tersentuh. Yvette menerima panggilan telepon dan bergegas ke perusahaan. Setelah Chuck menyelesaikan sarapannya, dia pergi untuk mengetuk pintu. Susan membuka pintu. Dia mengenakan rok, memperlihatkan kakinya yang indah. Adegan yang Chuck saksikan sehari sebelumnya tiba-tiba muncul kembali di benaknya. Namun, ini bukan waktunya untuk pikiran bodoh. "Maaf, tadi malam aku. Jangan menyebutkan apa yang terjadi tadi malam. Aku sudah melupakannya." Susan datang dan duduk untuk sarapan. Chuck menghela napas lega. Masalah ini harus dilupakan, dan Yvette tidak boleh mengetahuinya. Namun, Chuck merasa sulit untuk melupakan citra Susan yang sedang berganti pakaian. Suasana menjadi canggung. Chuck mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk pergi ke tempat Bibi Logan. Susan berkata, "Setelah mengalami kecelakaan mobil, kamu harus istirahat yang baik. Kemana kamu akan lari lagi?" Susan menyelesaikan sarapannya dan ingin pergi ke restoran untuk membantu perencanaan Yvette. Dia membuka pintu dan menuju keluar. Chuck berhenti sejenak. Apakah itu kekhawatiran yang dia ungkapkan? Pikir Chuck. Chuck tidak berdaya, dia juga tidak ada hubungannya. Dia membuka pintu dan keluar. Ketika dia tiba di lantai bawah, dia melihat Susan menunggu bus. Chuck mengemudi, "Kemana tujuanmu?" "Aku akan mengirimmu ke sana." Susan melirik Chuck, dan Chuck berkata, "Ayo masuk." "Apakah kamu takut aku akan melakukan sesuatu padamu?" Susan ragu-ragu, lalu dia membuka pintu mobil dan masuk. Ini pertama kalinya dia berada di mobil sport Chuck. Dia berkata, "Jika kamu berani melakukan apapun padaku, hati-hati dengan Yvette yang putus denganmu." Bab 252. Mengerti. Chuck tersenyum dan berkata. Dia juga terkejut, pertama kali Susan datang ke rumah, dia sudah menyentuhnya di kamar mandi. Dan di kamar tadi malam, dia melihat tubuh Susan. Saat Chuck sedang berpikir, tanpa sadar dia menyapukan pandangannya ke bingkai Susan. Susan menyadarinya dan menjadi marah. "Apakah kamu tidak cukup melihat tadi malam?" Susan menangis. Chuck tersipu. Susan memiliki begitu banyak perasaan campur aduk, itu membuatnya gila. "Kemana?"
Tanya Chuck. Restoran istrimu, aku membantu dekorasi. Susan memejamkan mata, lebih baik tidak melihatnya. Chuck berhenti menatapnya dan mengantar Susan ke restoran. Susan turun dari mobil, dan Chuck bertanya, "Hei, berapa hutangmu?" Bagaimanapun, Chuck menikmati apa yang dilihatnya tadi malam. "Apakah Anda ingin membayar hutang saya untuk saya?" Susan berbalik dan menjawab. "Aku akan meminjamkannya padamu." Chuck menggelengkan kepalanya. Beberapa juta dolar hanya untuk beberapa pandangan? Chuck tidak terlalu boros. Dia hanya ingin membayarnya terlebih dahulu dan membuatnya menyewa kamar di luar. Kemudian, Chuck dan Yvette akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama sendirian. "Tidak perlu, aku akan mencari tahu sendiri. Selain itu, hanya karena aku menanggalkan pakaianku dan kamu telah melihat sesuatu, itu tidak berarti kamu dapat membeliku dengan uang. Dengarkan baik-baik, aku tidak seorang pelacur." Susan berkata dengan dingin dan berbelok ke toko yang belum direnovasi. Chuck terdiam. Dia tidak bermaksud seperti itu, bagaimana dia bisa menganggapnya sebagai pelacur? Dia hanya bersalah karena meraihnya terakhir kali dan melihatnya sehari sebelumnya. Itu sebabnya Chuck berkata begitu. Bagaimanapun, dia adalah sahabat Yvette. Chuck hendak mencari Bibi Logan ketika teleponnya berdering. "Itu adalah Yolanda." Jawab Chuck. "Chuck, apa kau bebas sekarang? Datanglah ke alun-alun. Ada yang ingin kukatakan padamu," itu suara Yolanda. Dilihat dari nada suaranya, sepertinya sesuatu telah terjadi. Chuck memberitahunya bahwa dia akan segera tiba. Setelah menutup telepon, Chuck menelepon Bibi Logan lagi. Chuck memberitahunya, "Bibi Logan, aku akan pergi ke alun-alun pagi ini. Ada yang harus aku tangani." "Baiklah, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan tidur sebentar." Willa menjawab. Chuck merasa sedikit menyesal. Dialah yang meminta Bibi Logan untuk tinggal, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya waktu untuk menemaninya. Chuck menghela napas, "Bibi Logan, maafkan aku." Willa berkata dengan nada meremehkan, "Kenapa kamu minta maaf?" "Tidak apa-apa, Chucky, fokuslah pada pekerjaanmu." "Baik." Jawab Chuck. Setelah menutup telepon, Chuck pergi ke alun-alun. Di sisi lain, Willa meletakkan ponselnya dan terkekeh. "Kenapa anak ini begitu sopan?" Dia bertanya-tanya. Dia mulai membaca buku, tetapi dia memikirkan tempat yang harus dia kunjungi bersama Chucky. Yvette sedang sibuk di kantor. Setelah mengambil alih perusahaan lagi, ada banyak urusan yang harus diselesaikan. Bisnis perusahaan telah meningkat, sangat mengejutkannya. Jika ini terus berlanjut, perusahaan bisa mendapatkan sekitar 100.000 per bulan. Yvette memegang dagunya dan berkata, "Ini semua berkat Hubby. Aku tidak bisa mengecewakannya." Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Yvette mengingat dirinya sendiri dan berkata, "Silakan masuk." Pintu terbuka dan seorang pria masuk. Yvette terkejut dan segera berdiri untuk menyambutnya. Wilbur, pemilik alun-alun ini, benar-benar datang menemuinya. Dia terkejut dan berkata, "Direktur Wendell, silakan duduk." Wilbur duduk. Dia ditampar oleh Sabrina di depan umum sehari sebelumnya, dan penghinaan itu memaksa Wilbur untuk melakukan yang ekstrim. Itu semua karena Chuck yang memberitahunya dan menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk mengejar Sabrina, yang hampir berhasil dia dapatkan. Itu semua karena Chuck tidak menepati janjinya. Sekarang, dia ingin membalas budi dan mengekspos Chuck juga. Dia ingin Chuck merasakan kegagalan juga, tetapi dia berhati-hati, jadi dia datang sendiri untuk menemukan Yvette. Dia tahu bahwa Chuck memiliki latar belakang yang kuat, jadi bagaimana mungkin dia tidak merencanakannya dengan matang? "Direktur Jordan, saya datang ke sini hari ini untuk berbicara dengan Anda tentang sesuatu," kata Wilbur. "Lanjutkan." Yvette menguatkan dirinya. Meski bukan seorang butler, dia tetap sahabat baik suaminya, apalagi pemilik alun-alun ini. "Tapi sebelum itu, aku ingin kau berjanji padaku satu hal," kata Wilbur. "Oke," jawab Yvette. "Jangan bilang pada Chuck aku sudah mengatakan ini." Wilbur tersirat. Yvette bingung, tetapi rasa ingin tahu di hatinya juga muncul. Dia mengangguk dan berkata, "Oke. Jika kamu memberitahunya, Chuck akan ditabrak mobil sampai mati." Wilbur melanjutkan. Yvette mengerutkan kening. "Direktur Wendell, apa maksudmu?" tanya Yvette. Dia sedikit kesal. Kenapa dia mengatakan itu tentang suaminya? "Kamu pasti ingin tahu apa yang akan aku katakan, tapi aku tidak ingin Chuck tahu bahwa aku telah mengatakannya, jadi kamu harus berjanji padaku." "Aku tidak akan mengatakannya jika tidak memiliki jaminan. Selain itu, selama kamu tidak membiarkan Chuck mengetahui bahwa akulah yang memberitahumu, itu akan baik-baik saja." Yvette menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, aku tidak ingin tahu tentang masalah suamiku dengan cara seperti ini." Dia marah dalam sekejap. Jika dia bukan teman Chuck, dia akan meminta Wilbur segera pergi. Apa yang dia katakan? Mengutuk suaminya tertabrak mobil dan mati? Wilbur tertawa. "Begitukah?"
Hehe, jika aku memberitahumu bahwa aku bukan pemilik alun-alun, apakah kamu percaya? Dia berkata. Yvette berhenti. Maksud kamu apa? Dia bertanya. Apakah kamu tertarik sekarang? Aku sudah memberitahumu bahwa itu adalah sesuatu yang pasti ingin kamu ketahui, senyum Wilbur melebar. Sudah kubilang, kotak ini memang milikku sebelumnya. Ayahku juga milikku. Tapi seseorang membelinya beberapa waktu lalu. Mau tahu siapa orang ini? Tanya Wilbur. Yvette mengangguk tanpa sadar. Chuck melaju ke alun-alun. Dia naik ke lantai atas ke kantor Yolanda. Yolanda, apa yang terjadi? Ketika Chuck masuk, dia melihat mata Yolanda merah. Apa yang terjadi? Chuck menutup pintu dan duduk dengan rasa ingin tahu. Yolanda jarang berada dalam situasi seperti itu. Dia biasanya ceria dan optimis. Kenapa dia bertingkah seperti ini sekarang? Chuck, aku harus cuti sebentar, jadi aku tidak bisa merencanakan tanah itu. Juga, aku tidak berpikir aku bisa terus bekerja di plaza, aku harus pergi untuk waktu yang lama, Yolanda sedih. Dia begadang tadi malam untuk merencanakan apa yang harus dilakukan untuk sebidang tanah yang mereka beli, tetapi dia tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya. Keluarganya hancur, dan Chuck mengetahuinya sejak awal. Yolanda, saya ditipu. Saya kehilangan lebih dari 5 juta dolar. Anda harus membantu saya. Ini adalah apa yang dikatakan ayah Yolanda melalui telepon. Ketika Yolanda menerima panggilan telepon, dia menjadi cemas. Keluarganya dulu memiliki ratusan juta aset, tetapi perusahaan tidak dikelola dengan baik dan rantai modal terputus secara tiba-tiba. Perusahaan telah menderita selama lebih dari setahun dan akhirnya bangkrut. Ayahnya telah berpikir untuk kembali, jadi dia sering berbisnis. Namun, dia kalah lebih banyak karena itu dan Yolanda sudah kehabisan ide. Kali ini, dia telah kehilangan lebih dari 5 juta dolar. Yolanda tidak tahu harus berbuat apa, ayahnya ditipu. Dia hanya membawa sekitar 300.000 dolar, dan itu bahkan tidak mendekati jumlah yang hilang darinya. Selain itu, dia sudah mengirim uang itu kembali ke keluarganya. Dia telah berpikir untuk meminta Chuck membantunya, tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk bertanya. Chuck tercengang. Yolanda telah melakukan pekerjaan dengan baik, mengapa dia tiba-tiba ingin berhenti? Apa yang terjadi? Katakan padaku, aku akan membantumu. Chuck menyukai kemampuan Yolanda, dan potensinya tidak terbatas. Chuck ingin dia menjadi orang kedua. Aku. Yolanda menggelengkan kepalanya. Chuck, sulit untuk mengatakannya. Bisakah saya meminta cuti? Bisakah saya mengambil setengah bulan? Chuck terdiam. Yolanda, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak apa-apa, katakan padaku. Kita berteman, bukan? Yolanda tergerak. Ya, Chuck adalah bosnya, dan dia juga temannya. Ayah saya ditipu. Yolanda khawatir. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Chuck. Apakah dia ditipu demi uang? Dia baik-baik saja, tapi dia telah ditipu banyak uang. Berapa? Katakan saja, tidak apa-apa. Chuck tahu bahwa Yolanda akan sangat berharga baginya di masa depan. 5 juta. Yolanda tergagap. Chuck tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak mengambil 5 juta saja dari rekening plaza? Chuck mengira itu puluhan juta dolar. Tetapi 5 juta dolar dianggap sebagai jumlah uang yang sangat besar bagi keluarga Yolanda yang mengalami penurunan. Yolanda merasa tersentuh, terima kasih, saya pasti akan membalas Anda. Chuck tersenyum dan berkata, rencanakan tanah itu dengan baik dan kelola alun-alun dengan baik. Di akhir tahun ini, aku akan memberimu bonus lebih dari itu. Chuck telah merencanakan untuk memberi Yolanda bonus besar di akhir tahun. Sekarang, itu dianggap sebagai dia yang memberikannya terlebih dahulu, yang dia setujui. Lagi pula, Chuck punya rencana lain, dan Yolanda akan sangat sibuk, dia bahkan mungkin harus begadang sepanjang waktu. Selanjutnya, Yolanda adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan Chuck, dan dia juga harus bertanggung jawab atas perusahaan begitu dia mengaturnya di masa depan. Yolanda sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya merasa bahwa dia telah bekerja untuk orang yang tepat. Seberapa jauh rumahmu? Aku akan mengantarmu untuk menyelesaikan ini. Sementara kita di sana, aku akan melihat apakah ada proyek yang cocok untuk kita. Chuck mengusulkan. Bab 253. Chuck berpikir bahwa jika mereka telah membeli tanah di sana, mereka harus mendapatkan hasil sesegera mungkin. Karena itu, Yolanda masih belum bisa istirahat. Lebih baik menyelesaikan masalah ini di sore hari dan melanjutkan perencanaan keesokan harinya. Itu sebabnya Chuck bertanya seberapa jauh keluarga Yolanda pergi. Yolanda ragu-ragu dan berkata, tidak terlalu jauh, tetapi jalannya tidak mudah untuk dilalui. BMW Chuck sudah ditotal dan belum ditangani. Jadi, dia hanya memiliki mobil sport dengan basis rendah, yang tidak cocok untuk mengemudi di jalan yang buruk. Chuck memutuskan untuk kembali bersama Yolanda dengan transportasi umum pada akhirnya. Setelah ayahnya ditipu, Chuck sedikit khawatir Yolanda kembali sendirian untuk menghadapinya.
2 lebih baik dari 1. Apalagi jaraknya tidak terlalu jauh. Jika semuanya berjalan dengan baik, mereka bisa kembali malam itu. Tidak apa-apa kalau begitu, aku tidak akan mengemudi. Kamu kemasi barang-barangmu, pergilah sekarang, kata Chuck. Baik. Yolanda sudah siap dan dia pergi dengan Chuck. Yolanda turun untuk mengatur urusan hari itu. Segera, mereka naik bus di stasiun bus terdekat di sekitar alun-alun. Di dalam bus itu penuh sesak karena jam kerja puncak, jadi sangat penuh sesak. Chuck berpegangan pada sandaran tangan dan melihat Yolanda dikepung, jadi dia menariknya dan membiarkannya tetap dekat dengannya. Dia tidak bisa membiarkannya dimanfaatkan oleh seseorang, bukan? Ada banyak orang di sekitarnya, dan Chuck dan Yolanda tidak dapat dihindari untuk melakukan kontak fisik. Yolanda melangkah mundur dengan canggung, tetapi ruang yang penuh sesak tidak memungkinkannya melakukannya. Dia tidak punya pilihan selain bersandar pada Chuck. Yvette pulih dari keterkejutannya dan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa pemilik alun-alun adalah suami saya? Baru saja, ketika dia mendengar tentang ini dari Wilbur, dia tidak bisa mempercayainya. Menurut dia, itu tidak mungkin. Sehari sebelum kemarin, ketika Zelda menyelipkan lidahnya, dia memikirkan suaminya, Chuck, sebagai pemilik alun-alun. Ketika ide ini muncul di benaknya saat itu, dia sendiri menyangkalnya. Bagaimana mungkin? Chuck membeli mobil sport dan BMW. Dia juga telah membeli rumahnya sendiri dan menyewa toko untuk dirinya sendiri, yang total biayanya sekitar puluhan juta dolar. Namun demikian, jumlah itu masih jauh dari harga sebuah plaza. Bagaimanapun, alun-alun itu bernilai 6 hingga 700 juta dolar. Bagaimana mungkin suaminya bisa memiliki uang sebanyak itu? Namun, Wilbur sekarang mengatakan bahwa Chuck adalah orang yang mengambil alih alun-alun, dan dia sekarang adalah pemiliknya. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya, tetapi ketika dia memikirkan serangkaian hal yang berhubungan dengan Chuck, itu secara bertahap menjadi bisa dipercaya. Bagaimana mungkin seseorang menghabiskan hingga 10 juta dolar dalam sebulan atau lebih, tanpa aset lebih dari 100 juta? Terlebih lagi, Chuck berada di kantor Yolanda di alun-alun setiap waktu. Ternyata, dia tidak bekerja paruh waktu, tetapi mengelola alun-alun sebagai bos. Namun, dari mana Chuck mendapatkan uang untuk mengambil alih alun-alun sebesar itu? Yvette bingung. Itu benar. Plaza ini diambil alih oleh Chuck. Kenapa? Dia tidak memberitahumu? Wilbur tersenyum. Alasan mengapa dia memberitahu Yvette adalah karena berdasarkan pemahamannya tentang wanita, dia merasa bahwa Yvette bukan penggali emas. Karena itu, dia memberitahunya karena dia ingin dia tahu berapa banyak yang Chuck sembunyikan darinya. Yvette mungkin marah, dan kemudian dia mungkin putus dengan Chuck. Tidaklah tulus bagi seorang pria untuk menyembunyikan begitu banyak dari Anda. Yvette duduk di sofa dan berkata, tidak, suami saya tidak memberitahu saya. Semuanya tiba-tiba masuk akal baginya. Alasan mengapa dia bisa memperbarui kontraknya adalah karena, Baller, dengan kata lain, pemilik alun-alun. Namun, dari mana Chuck mendapatkan uang itu? Mungkinkah Chuck adalah generasi kedua yang kaya? Tidak, Yvette tahu betul bahwa orang tua Chuck menyerah padanya dan pergi sejak dia masih muda. Saat itu, kakek Chuck mengatakan bahwa orang tuanya telah meninggalkannya, jadi bagaimana Chuck bisa menjadi generasi kedua yang kaya? Yvette tidak bisa mengerti. Aneh. Kenapa dia tidak memberitahumu? Wilbur berkata sambil tersenyum, berpura-pura tidak sadar. Aku tidak tahu, Yvette tercengang. Biar ku beritahu. Chuck tahu pukulan besar di Central City dan Willa Logan namanya. Semua ini mungkin diberikan oleh Willa kepada Chuck, kata Wilbur. Lagi pula, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia telah menerima telepon dari Willa, itulah sebabnya dia menjual alun-alun ke Chuck. Bukankah itu dianggap diberikan oleh Willa? Willa Logan? Yvette belum berada pada level status itu, jadi dia belum pernah mendengar nama itu. Dia hanya merasa bahwa Chuck benar-benar misterius untuk sesaat. Tidak hanya itu, Chuck juga investor di balik film Sabrina yang sedang syuting. Bukankah dia juga memberitahumu ini? Wilbur melanjutkan. Yvette menggelengkan kepalanya. Kecuali keterkejutannya, tidak ada hal lain yang bisa dia rasakan. Berinvestasi dalam film. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukan itu. Pantas saja suaminya mengenal Sabrina. Melihat ekspresi rumit Yvette, Wilbur tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Dia tersenyum dan berkata, ya, aku sudah menceritakan semuanya padamu. Jika kamu memberitahu Chuck bahwa aku mengatakannya, dia akan ditabrak mobil. Yvette sadar dan mengerutkan kening. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Dia bertanya. Karena aku ingin. Ingat, jika kamu memberitahunya, Chuck akan terbunuh oleh mobil. Wilbur tertawa saat dia keluar. Kemudian, dia mengingat sesuatu dan berhenti di jalurnya. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa alasan mengapa restoran Zelda bisa dibuka di alun-alun adalah, ya, kamu tahu alasannya. Chuck adalah pemilik alun-alun, dia bisa membiarkan siapapun yang dia mau masuk. Yvette berkata dengan marah, apakah kamu mencoba berkomplot melawan suamiku? Kenapa harus aku?
Aku tidak memiliki kemampuan itu. Bahwa Willa di belakangnya terlalu kuat, jauh dari apa yang dapat kamu bayangkan. Aku tidak akan memprovokasi orang seperti itu, jadi aku memintamu untuk berjanji padaku. Jika kamu mengatakannya, dia akan ditabrak dan dibunuh oleh sebuah mobil. Wilbur mengulangi peringatannya dan keluar dari kantor. Yvette tertatih-tatih di sofa, dia masih terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Ubi, apalagi yang kamu sembunyikan dariku?" Setelah beberapa saat, dia turun ke kantor Yolanda. Pada saat ini, Chuck seharusnya datang ke alun-alun karena dia adalah bosnya. Tetapi ketika dia tiba di pintu, dia melihat bahwa pintu kantor ditutup. Kemana mereka pergi? Yvette mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chuck. Butuh waktu lama baginya untuk menjawab telepon. "Hei sayang." Mendengar suara latar belakang, Yvette bertanya, "Ubi, kamu di mana?" "Di bus." Jawab Chuck. "Ubi, apa yang kamu lakukan di bus?" Tanya Yvette. "BMW itu tertabrak, dan saya tidak bisa mengendarainya. Saya juga tidak bisa mengendarai Porsche saya karena saya akan pergi ke tempat yang jalannya cukup kasar, jadi saya harus naik bus." "Baiklah. Suamiku, apakah kamu akan kembali malam ini?" Tanya Yvette. "Ya." Jawab Chuck. "Oke, Ubi, hati-hati di jalan. Ada yang ingin kutanyakan padamu nanti malam," kata Yvette. Menutup telepon, Yvette melihat sekeliling. Plaza ini ternyata milik suaminya. Chuck menutup telepon, dan mereka yang berdesakan di dalam bus menatapnya dengan jijik. BMW-nya tertabrak? Tidak bisa mengendarai Porsche-nya? Jadi dia datang untuk naik bus? Omong kosong tak tahu malu macam apa itu? Orang-orang ini memandangnya dengan jijik. Chuck tidak repot-repot memperhatikan mereka. Ketika mereka tiba di stasiun bus, Chuck dan Yolanda turun dan pergi untuk transit. Setengah jam kemudian, mereka sampai di rumah Yolanda. Jalan itu dalam pemeliharaan dan memang sangat kasar. Jika mereka benar-benar mengendarai mobil sport itu, mereka bahkan tidak akan bisa bergerak 1 inci pun. "Chuck, rumahku di sana." Yolanda memimpin. Chuck menoleh dan mengikutinya pulang. Namun, ketika dia mengetuk pintu, tidak ada yang membukanya. Yolanda hanya bisa menelepon dan menanyakan keberadaan ibunya. Segera, Yolanda menutup telepon. "Ibuku pergi mencari bibiku. Bibiku punya uang, dan ibuku ingin meminjam darinya." Yolanda menghela nafas dan merasa kesal. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna, maka ibunya harus menurunkan harga dirinya dan meminjam uang dari orang lain. "Di manakah itu?" tanya Chuck. "Tidak terlalu jauh, kita bisa berjalan," kata Yolanda. Chuck mengangguk dan meminta untuk pergi. Segera, Chuck dan Yolanda tiba di rumah bibinya. Keluarga bibinya dapat dianggap kaya karena mereka memiliki area kecil untuk diri mereka sendiri. Keduanya naik, dan Yolanda mengetuk pintu. Itu adalah wanita menawan yang membuka pintu. Dia adalah Bibi Yolanda. "Bibi, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini saya." Yolanda memperkenalkan, tetapi bibinya melirik Chuck dan menyela, "Anda tidak perlu memperkenalkan kami. Masuklah." Yolanda menghela nafas, "Maaf." Chuck menggelengkan kepalanya. Itu bukan masalah besar, bukan seolah-olah dia tidak pernah dipandang rendah sebelumnya. Lalu, keduanya masuk. Yolanda melihat ibunya dan dia berjalan mendekat. "Bu. Putriku." Ibunya menangis. Dia datang dan meminta untuk meminjam uang, tetapi Bibi Yolanda tidak mau meminjamkannya. $5 juta bukanlah jumlah yang kecil, dan dia tidak percaya bahwa Yolanda dapat membayarnya kembali. Jadi, dia tidak mau meminjamnya. "Yolanda, aku akan jujur padamu. Bisnis ayahmu sudah selesai, dan ini tidak sesederhana berhutang $5 juta. Mulai sekarang, jangan datang ke rumahku lagi," kata Bibi Yolanda dengan dingin. Baru saja, dia akan mengusir Ibu Yolanda. Tapi sekarang, Yolanda datang dan membawa anak laki-laki? Apa ini? Pacarnya Yolanda? Dia menggelengkan kepalanya. Mengapa dia membuang-buang waktunya untuk pacar seperti ini daripada fokus pada pekerjaannya? Belum lagi kalau pacarnya seperti ini juga? Dia menatap Chuck dengan hati yang dipenuhi dengan penghinaan. Dukung blog Novel Tune agar selalu update episode terbaru dengan